وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. Perbedaan barang yang antara kita orang muslimin dan antara orang musyrikin itu memakai surban atas kupiah. Jadi katanya orang muslimin pakai kupiah, di atas kupiah pakai surban. Sementara memakai kupiah niscaya perangai orang musyrikin. Artinya menemui orang musyrikin, orang kafir pakai kupiah sakai. Olehnya kupiah pi menjungkar wadah dia. Artinya lagi bro duduk dia yaitu. Hana balut dengan surban. Hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi kupiah yang dimaksud di sini kupiah kal nanswah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallatil malaikatu 'alal muta'ammimin yaumal jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat oleh malaikat, yakni minta ampun mereka itu atas orang yang memakai surbannya pada hari Jumat. Orang tim pakai surban pada Jumat, orangnya selalu mendapatkan permohonan ampun dari para malaikat. Anak putuh-putuh malaikat lagi ampun ke Allah ke orang yang pakai surban pada Jumat. Berkata Manawi, karena sembahyang itu masuk hadratil muluk, haribaan raja, dan masuk kepada hadirat raja-raja dengan tiada perhiasan itu menyalahi adab. Bedanya menghadap bupati, menghadap gubernur, menghadap presiden, minyak aja menghadap orang-orang yang punya kuasanya dalam keadaan hana tak pakai perhiasan, hanya akan menyalahi dengan adat kebiasaan. Karena menurut adab bukan adab. Adab bedanya menghadap raja-raja pakai pakaian kebesaran, pakai pakaian yang na perhiasan. Berbeda bedanya menghadap raja dengan menghadap rakyat jelata. Sementara gedanya damang dalam sembahyang, yang gedanya damang untuk menghadap zat Allah. Allah raja di raja, maha segala raja. Maka bila gedanya menghadap raja dalam keadaan apa adanya, hanya hana hadap gedanya dengan kerja tak kala nurul ragam biasa. Ya juman gerah do pinggang ija pergi ija wat utsat belum salah kita semayang juga je hana kupiah hana nanti wadah kena tepi ulwa gesok baje wadah semayang hana gesok baje saya punya nanti baje penting orang kada duduk usah dengan tuanya norai kamu orang saya kada duduk orang tapi perkara pulung. Betul orang akan duduk sembahyang kasar, tapi adab ditanya dengan Allah. Ya. Padahal mio yang sebetulnya lebih diutamakan jaga adab daripada hanya menjaga hukum. Karena mio hukum hanya lebih hukum taklifi daripada 5 hukum wajib, haram, sunnah, makruh, ibahah. Wajib tak puput diberi pahala, hana tak puput mendosa. Haram tak puput mendosa, tak tinggal diberi pahala.
Sunat tak puput diberi pahala, tak kebah hana mendosa. Makruh tak puput hana mendosa, tak tinggai diberi pahala. Menyo tak tinggainya karena intisan, karena kita yang junjung akan Allah. Sementara ibahah tak puput hana pahala dan hana dosa. Hana lebih dari 5 macamnya. Sementara hukum pakai surban, hukum pakai perhiasan, hukum pakai pakaian yang gede waktu datang dalam sembahyang, nyo hanya berupa etika, adab. Artinya adab sopan santun kita nyo dalam menghadap Allah. Hana kewajibkan. Maka hanjit ke mendosa dengan hana pakai. Tapi kiban pandangan Allah terhadap kitanya, di saat kitanya menghadap Allah dalam keadaan hana tak pakai adab. Sebagai contoh untuk lebih mudah, menyorong Tuhan dengan duduk, gajarkan kitanya mentau buku jaman awak saja. Bumentuk kue baca lagi mah. Orang tua kedua bini binti utuno bini binti baru itu orang tua. Nyawa dia tajak takoh orang dengarnya laki maaf untuk pun itu. Nyan ada, mia tajak aju, tak kumayang bambu belum tajak, 6 dosa. Hana, tapi pandangan orang tua bid hana ada. Jadi pandangan tak kaya. Menyokong hukum, hana kenang ganjaran sapu bila ada pukul lagi. Bahkan yang di dalam hadis yang biasa kita dengar-dengar, laisa minna, hana termasuk golongan umat Nabi, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabir. Orang yang hana sayang ke yang ubud dan hana hormat ke yang raya-raya. Artinya kerana mi yang ubud, orang yang lebih muda dari kitanya, yang benar tak tunjukkan sifat kasih sayang. Sementara guru-guru yang lebih tua dari kitanya benar tak pedih sifat penghormatan. Artinya menghormati yang tua, menyayangi yang muda, ini bagian daripada akhlak. Tapi orang yang hanggetim akhlak dengan yang lainnya, Nabi niciunan dari kalangan umat. Artinya hanetung umat Nabi, mi orang yang hantim beretika yang lainnya. Orang hanatim peduli, anami getiung puyung. Orang yang dua-dua yang hana enggak peduli. Jadi kanami ke yang muda-muda hana sayang, ke yang rayu hana hormati. Yang hanetung di Nabi pun. Yang bertanda adabnya lebih rayu daripada hanya sekedar hukum-hukum taklifi. Bahkan Imam Nawawi mukallaf kitanya yang kitanya ikuti di dalam perihal ibadah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu awate katrip sekian tahun kan yang menuntun ilmu, awate nak kena rumah segala rumah nak kirim urusan ni lebih dikuji mak. Karena dari hukum Imam Syafi'i hana liaya. Baik dikujian mak, dia beli apa oleh bahan murid. Nak kirim balik dia tanya bahan murid. Yang kata wahai Syafi'i putra aku. Kirim balik apa putra kita boleh Imam Syafi'i? Ilmu kealiman yang luar biasa lumpuh wahai mak. Terus abahnya mbak mak ke mak dia pun lom. Dek woi leo. Dia kerja ni macam ni. Dia apa long gepul long sampai kamu ton dua long. Kirim apa long. Putra kata pun. Adab. Nah, berdua baru begini untuk tamu. Artinya tiada begitu berharga ilmu walau alim tak menyadap hanya. Jadi lebih diutamakan adab daripada ilmu. Jadi nak kata
al-adabu fawqal ilmi. Maka paling hana untuk menghadap kedaya damang dalam sembahyang, pakaian yang tangui wadai damang dalam sembahyang betul-betul ikut pakaian. Dia katanya orina selekom, baik kamu yang lelah selekom. Kamu getah-getah, kak kenting. Jadi wadai kalian adalah apa lo? Dihadap tu menyambang pakaian. Meja pakai duri. Cukup laga-laga itu pakaian. Jadi tak usahakan pakaian yang tanggung untuk sembahyang berlebih good dan berlebih rapi, lebih wangi daripada pakaian yang terpakai untuk hal yang lain. Karenanya menyangkut dengan perkara adab. Sopan santun katanya dengan Allah. Etika katanya dalam menghadap Allah. Jadi lebih patut katanya jaga daripada etika katanya kepada sesama manusia. Anak giyu takai berapi, bergeli, menyawarna yang paling ke warna putih. Warna-warna yang lain jersey tapi beda tepi atau mayang melasa. Masih kalau ada tu nak jangan orang Minang lebih hijau yang hitam tu yang gelap-gelap. Apa? Orang Minang lebih hijau yang hitam yang gelap-gelap. Tapi kalau kami minyak hitam ataupun warna-warna gelap lain lebih ke pakai lewinang dalam demi. Walaupun sebahagian orang dari kalangan jamaah nya hitam atau duku jilbab, nikah, baju sampai tu pak kawaki tilau-tilau hitam. Hitam mendung. Jadi pada kerja alang kawan ramai yang nadi putih yang ke mata saya. Ada kelihatan mata yang kena yang ada putih. Yang lain mandung membandu hitam. Pakai dalam jero hitam. Cuma yang ke pada dasar yang hana lom detume. Mungkin kadang nak detume si orang yang ka pupu lagi. Sebab yang untuk pakaian menyorot warna pakaian yang lebih baik warna putih. Sampai wadai kita yang tahu menghadap Allah warna putih. Dia warna-warna. Hai jaga pan. Ya, apalagi warna-warninya sih mencampur-campur bak secret telekom. Bunganya warna-warni, hijau telekomnya dasar warna putih. Tapi lebih hijau ke warna-warni bunga. Warna kuning, warna pink, warna jam, mana pun warna dalam bunga. Karenanya kaji kezinah perhiasan. Sementara perhiasan di dalam beribadahnya kan gelarang jika mendosa, tapi giyu hindari beda pakai karena bisa menghilangkan khusyuk orang yang lain. Gimana? Yang tirai rumah. Kayaknya untuk berjamaah. Adapun untuk sirot bila memang katanya hana terpengaruh dengan warna-warni buahnya, hana je kepuku. Tapi kebiasaan roh makalan sih. Roh makalan. Bahkan sampai di semayang dia kamu tu pada buah tempur bunga bayar. Artinya pintu untuk ditamang setan dia kuewe kada buka. Tapi punya warna polos geli hana tak guna
nya hanare damong untuk dia puihu kitanya red pakaian. Walaupun damong ya puihu red pulain. Cuma yang mungkin dan mudah untuk hindari. Walaupun kitanya hana dadang bak pendapat di Ghazali khusyuk dalam sembahyang syarat sah sembahyang, tapi paling hana khusyuknya disunatkan. Jadi untuk khusyuk dalam sembahyang perlu kitanya usahakan dengan tapujio perkara-perkara yang itu ada khusyuk. Bahkan sampai orang yang tengah yang tak ni makruh sembahyang karena dia tidak ada khusyuk. Konsentrasi kanya bicara antara sembahyang dengan WC ini. Nanti orang yang dekat makanan kamasa di muadzin kau kaman ditanya dengan dalam keadaan dia makruh sembahyang ini. Ya apa jauh boleh. Pakai karena mereka sembahyang hati kitanya kau berbagi antara pinganku dengan sembahyang. Mengingat buat damang dalam sembahyang giyukoh mandum perkara-perkara yang jadi kebimbang kitanya dalam sembahyang giyukoh mandum. Jadi untuk dakwah mereka ini atau ni mio mangin pun ya tu menteu mio de ya payah bubu mio mentang nak kami lagu ya buka pintu-pintu dia jadi kami dengar sembahyang baik imhe. Artinya bina hal-hal yang itu menghilangkan atau mengurangi khusyuk. Kita selesaikan mandub ini baru datang. Ya. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syaitan la yata'ammam. Pakai serban dia kata, maka bahwasanya syaitan tiada memakai. Syaitan hanya pakai serban. Dah hanya itu pakai karena syaitan menungkai. Nak menungkai syaitan? Jadi syaitan hanya dipakai serban. Bahkan penutup kepala pun hanya dipakai. Maka untuk menyalahi dengan kelakuan syaitan, karena syaitan hanya dipakai serban, gata hai memandung tak pakai serban yang biasa lagi syaitan. Mam yang kahai tak pakai serban, tak terlalu baca je. Tu boleh dengan yang kerja orang tambang bawa isi miyahana gitu boleh. Yang kaya menduda syaitan. Ya upi dia utai di syaitan. Ya gitu boleh. Cuma hana menyum tak kaya. Yang nak keluhan biasa kemandur. Yang nak keluhan ada dawa WC, ada tepi WC. Tengah dah duduk meri hana manga oleh meri rumah sana. Yang padahal kali pesana tulis syaitan WC. Tadi ibu. Yang kerja kesunatkan tu boleh. Tu boleh pakai lapik kaki. Artinya benar silap bakam bamon, bakam bamano, bakam bawisi. Motel dan lagi kena silap. Boleh beda betul walaupun punya kehanangan tu lain dengan cinu punya je. Kau juga tu boleh. Tapi asal kalau nak penutup boleh, hanya syaitan. Mana yang dicari boleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaimu simal malaika farsiluha khalfa zuhurikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serban itu alamat bagi para malaikat. Pada perang Badar, waktu perang Badar, tentara kaum muslimin mentang nikah padanya, sehingga dikirim bantuan oleh Allah berupa malaikat. Yang dia terheran-heran orang kafir
Iban di betalu urang kafir di kaum muslimin sementara bilangan le kali lipat. Kaum muslimin cuma leher 2 orang. Sementara urang kafir 3 orang. Tapi talu. Yang ke malaikat yang kirim Allah Ta'ala untuk dia bantu tentera kaum muslimin di dalam perang Badar. Cuma untuk ketanda para malaikatnya dipakai serupan menduk. Karena iblis setan dipelsi ia bantu orang kafir. Jadi yang ada pakai serupan takut salah sasaran. Orang macam tapi gerodo, maka pakai itu serupan di malaikat. Jadi oleh karena malaikat dipakai serupan, maka lepaskan olehmu akan dia. yakni akan ujungnya pada pihak belakang kamu. Kebalikan